Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai pembuatan simulasi pendingin transformator berbasis Arduino untuk mata kuliah DCS Pembangkit. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Almaida Nuril Fauzi. Lalu selanjutnya ada saya Christian Douglas. Dan yang terakhir ada saya Farhan Ramadan. Sebelum memasuki ke prinsip kerja dan simulasi, akan dijelaskan sedikit mengenai komponen-komponen utama yang digunakan pada simulasi ini. Yang pertama adalah Arduino. Arduino merupakan perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah digunakan. Selanjutnya ada sensor DHT11 yang merupakan paket sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang di dalamnya terdapat termistor NTC. Sensor DHT11 memiliki spesifikasi input tegangan 3-5 volt dengan konsumsi arus maksimal 2,5 mA. Dapat digunakan untuk mengukur kelembapan dengan rentang 20-80% dengan keakuratan 5% dan baik untuk membaca suhu dengan rentang 0-50 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada LCD atau Liquid Crystal Display yang merupakan modul layar elektronik yang digunakan bersama dengan perangkat masukan atau keluaran elektronik yang lain. LCD bisa menampilkan suatu gambar atau karakter dikarenakan terdapat banyak sekali titik cahaya atau display piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair. LCD yang lazim digunakan pada Arduino ialah 16x2 dengan 16 pin kontrolnya. Yang terakhir ada motor driver L298N. Motor driver ini merupakan driver motor DC yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Modul driver ini untuk mempermudah dalam urusan mengontrol motor DC menggunakan microcontroller. Yang selanjutnya ada prinsip kerja yang akan dilakukan simulasinya, yaitu sistem ini menggunakan sensor temperatur minyak trafo untuk mengetahui range temperatur bila mana perlu diaktifkan. Fan pendingin digerakkan oleh motor DC yang dikontrol dengan Arduino. Pertama-tama, sensor temperatur DHT11 akan mengambil nilai temperatur yang akan diteruskan kepada Arduino. Arduino akan memerintahkan LCD untuk menampilkan besaran temperaturnya. Dan besar temperatur ini yang akan mengatur penyalaan fan, ataupun mengontrol kecepatan motor penggerak fan. Motor baru akan aktif apabila temperatur sudah mencapai nilai yang disyaratkan, dan buzzer akan berbunyi apabila sudah mencapai temperatur tinggi. Untuk selanjutnya pada simulasi pendingin trafo pembangkit berbasis Arduino ini ada alat dan bahan. Yang pertama itu Arduino Uno R3 2 buah, breadboard 1 buah, sensor temperatur dan kelembaban DHT11 1 buah, LCD display dengan 16x2 1 buah, DC motor berupa fan 1 buah, kabel male to male, male to female dan female to female secukupnya. Dan juga ada motor driver yang tadi sudah dijelaskan oleh Alma. Ada DC adaptor 12 volt 1 buah dan 1 buah buzzer. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah rangkaian pengawatannya. Dapat dilihat dari alat bahan yang tadi kita susun dulu seperti ini, itu dari LCD 16x2 itu terdapat pin SDA dan SCL nya masuk ke dalam Arduino, kemudian ada VCC juga masuk ke dalam Arduino dan ada ground. Selanjutnya untuk dari sisi sensor DHT11 ini kita dapat menggunakan breadboard agar penataan rangkaiannya terlihat lebih rapi dan lebih simpel, tidak bertumpuk. Yaitu di DHT11 ini memiliki 3 kaki, ada VCC-nya, ada ground dan ada
satu pin yang masuk ke dalam Arduino analog A0. Kita pasang di A0. Dari ground ke ground dan dari VCC menuju 5 volt Arduino. Kemudian ada motor driver yang tadi fungsinya untuk mendrive motor DC agar dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan. Itu ada pin ENA itu masuk ke dalam pin digital Arduino pin 10. Kemudian ada IN1 masuk ke pin 9 dan IN2 ke pin 8. Kemudian ada power supply DC untuk mencatu daya dari fan itu sendiri, terdapat di bagian sini untuk positif dan negatifnya. Lalu driver ini sendiri juga di pinnya masuk ke dalam 5 volt Arduino. Lalu karena sistem ini menggunakan komunikasi serial dari Arduino, maka digunakan 2 Arduino Uno, yang satu masternya dan satu slave-nya. Yang slave ini akan bertugas untuk memberikan perintah kepada buzzer untuk menyala apabila suatu kondisi tertentu terpenuhi yang akan dijelaskan nanti. Yaitu di buzzer ini masuk ke dalam pin 13 digitalnya Arduino, kemudian ada ground masuk ke ground. Lalu untuk komunikasi tersebut dihubungkan oleh pin 4 dan 5 di masing-masing master dan slave. Dan satu lagi untuk catu daya dari Arduino yang slave ini masuk ke dalam pin VIN. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat mengenai codingnya. Ini untuk coding dari Arduino master. Kita perlu memberikan atau menginput dari library dari sensor itu sendiri, DHT11, dan mendeklarasikannya di pin A0 Arduino analog. Selanjutnya untuk deklarasi motor driver dapat dilihat ada di sini. Kemudian ada 2 deklarasi data maksud saya ada 3, data string dan Celsius. Lalu ada di void setup ini, perintah akan dilaksanakan hanya sekali, hanya di awal Arduino masternya start. Di sini kita akan memberikan tulisan LCD, lalu mode dari motor driver itu sendiri itu outputnya dari ENA untuk motor 1, ENB untuk motor 2 jika diperlukan. Kemudian IN1, IN2 bertindak sebagai output yang nantinya akan menentukan arah putaran dari motor tersebut. Selanjutnya ini adalah coding conditional if, yaitu apabila temperaturnya di atas 35 pembacaan dari DHT11, maka fan akan menyala dengan konfigurasi putaran yang pertama. Begitu selanjutnya 2 dan 3. Maksudnya konfigurasi putaran itu adalah fan akan menyala dari kecepatan yang minimnya hingga maksimum di temperatur yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada pengatur arah putaran. Apabila kita memberikan IN1 high, maka putaran motor akan berputar dari IN1 menuju IN2, dan sebaliknya apabila kita menyeting IN2-nya yang high, maka dari IN2 akan berputar menuju IN1 berkebalikan. Sekian dari coding master. Selanjutnya akan ke coding Arduino slave-nya. Di sini kita mendeklarasikan pin buzzer di 13 digital. Kemudian ini adalah
komunikasi Arduino di pin 5 dan 4 seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian di sini adalah coding untuk kondisional juga. Apabila pembacaan temperatur dari masternya itu melebihi 48 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi digital write pin buzzer high. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan low. Next. Berikut adalah hasil pengujian dari pembacaan sensor temperatur. Apabila kita panaskan, terbukti maka pembacaan akan selalu meningkat hingga titik maksimumnya itu ada 52 derajat Celcius. Kemudian saya akan menampilkan video simulasi dari alat yang kami buat. Di sini Arduino terlihat perlu dicatu daya. Kami menggunakan catu daya dari laptop agar memudahkan. Nah, di situ terdapat pembacaan dari void setup yang akan dieksekusi sekali, yaitu fan control auto trafo. Kemudian sensor akan kami panaskan agar mendapatkan temperatur yang lebih tinggi. Dapat dilihat apabila temperaturnya sudah melebihi 35 derajat Celcius, maka fan akan berputar. Namun fan baru berputar pada kecepatan minimumnya. Ini dapat kita setting melalui motor driver. Kemudian kecepatan fan akan terus bertambah seiring bertambahnya temperatur. Nah, dan setelah temperatur melebihi 48 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi seperti yang tertampil pada video ini. Kemudian fan akan berhenti berputar dan buzzer akan berhenti menyala apabila kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat pagi.